Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 18 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah, Di dalam Dia Engkau Hidup. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14, yang berbunyi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Alkitab memberitahu kita dalam Bilangan 21 bagaimana orang Israel, sebagai akibat dari pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka, digigit ular berbisa dan banyak dari mereka meninggal. Akibatnya, mereka datang kepada Musa dan memohon kepadanya untuk berdoa kepada Tuhan agar menyingkirkan ular-ular itu. Musa berdoa untuk orang-orang itu, dan Tuhan memerintahkannya untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Dia memberitahu Musa bahwa siapapun yang telah digigit dapat melihat ular tembaga itu untuk disembuhkan. Musa mentaati perintah Tuhan, membuat ular tembaga, dan mengangkatnya di atas tiang. Setiap kali siapapun yang telah digigit ular melihat ular tembaga itu, mereka tetap hidup. Yang harus mereka lakukan hanyalah melihat dan mereka tetap hidup. Dalam Yohanes 3 ayat 14, Yesus menggambarkan suatu persamaan antara ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun dan penyalibannya sendiri. Sama seperti orang Israel disembuhkan dari gigitan ular berbisa dengan melihat ular tembaga, Ia menyatakan bahwa Ia harus ditinggikan di kayu salib agar semua orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Penulis lagu lama, William A. Ogden, menyampaikan kebenaran ini dalam himne, Lihat dan Hiduplah. Lihatlah Yesus di kayu salib menggantikan engkau, menyingkirkan kesedihan, rasa sakit, kekecewaan, penyakit, dan kegagalanmu. Namun, di balik salib, lihatlah bahwa Ia hidup dan karena Ia hidup, engkau pun hidup. Di dalam Dia, engkau memiliki hidup kekal, sifat ilahi yang teratur dan selalu ada. Rasul Yohanes, melalui Roh, mengacu pada Tuhan Yesus, berkata, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 2. Tidak mengherankan jika Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Di dalam Dia, engkau memiliki hidup. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur kepadamu karena di dalam Kristus aku hidup, bergerak, dan ada. Aku mengarahkan pandanganku kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna imanku. Aku berjalan dalam realitas pekerjaannya yang telah selesai, menang atas penyakit, kegagalan, dan kematian. Aku memiliki hidup yang kekal, dan aku berjalan dalam kekuatan, dan kemenangan hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Bilangan 21 ayat 8-9, Yesaya 45 ayat 22, Ibrani 12 ayat 2. Jika kamu diberkati dengan renungan ini silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.